Hai para niguis dan kaum ibu kaum yang sering ngena-ngena bantal. Seperti di judul video kali ini pak, gua pengen bahas anime-anime dengan karakter yang memiliki kekuatan tersembunyi, tapi kekuatan itu hanya bisa dibangkitkan ketika keadaan krisis doang. Nah mungkin dari kalian ya, ketika keadaan krisis seperti ini bisa tuh ya menunjukkan kekuatan tersembunyi kalian. Siapa tahu kan ya, kalian itu memiliki kekuatan gitu kan ya, walaupun cuma diem di rumah kayak sama cuci tangan doang, itu udah membantu banget lah ya. Nah apa saja sih itu ya anime-anime dengan karakternya itu memiliki kekuatan, tapi kekuatan itu akan muncul ketika keadaan darurat doang. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Star Driver. Nah mungkin buat kalian para pencinta anime-anime mecha udah tahu pak anime ini, udah paham semua lah ya pasti. Gabungan dari genre mecha dengan School Academy pak. Jadi ada bocah sekolah, cuma bocah itu memiliki mecha gitu lah ya. Di selatan Jepang, tepatnya ada sebuah pulau yang bernama Minami Juji pak. Pada suatu malam, seorang cowok yang bernama Takuto Tunashi ini terdampar di sebuah pulau yang bernama Minami Juji ini pak, karena ketinggalan kapal sehingga dia ini harus berenang dari Tokyo. Nah dia ini ditemukan dan diselamatkan oleh Agema Kiwako dan Sugata Shindo. Tujuan dari Takuto datang ke pulau tersebut itu adalah karena dia ini ingin mendaftar menjadi siswa Minami Juji Academy pak. Kedatangannya ini juga dipengaruhi itu oleh kakeknya yang dia cari di pulau ini pak. Pulau Minami Juji ini menyimpan sebuah rahasia. Di bawah pulau ini terdapat sebuah pabrik yang merakit humanoid mecha dan sebuah organisasi rahasia yang bernama Glittering Star pak. Kegiatan dari Glittering Star ini masih agak misterius pak. Dan singkatnya Takuto ini tidak sengaja tuh berurusan dengan organisasi ini, dan akhirnya Takuto ini bisa memunculkan mecha yang disebut dengan Galactic Bisonen. Nah dari sanalah pak awal kehidupan Takuto di Minami Juji berawal. Busou Renkin. Nah banyak dari kalian mungkin tidak mengenal anime ini. Kalau boleh jujur, anime ini itu seperti ya sebuah situs Nekopoi di tengah banyaknya situs download anime yang bagus-bagus. Ya Nekopoi itu emang susah banget dicari linknya, tapi itu adalah situs terbaik dan legend seperti ya anime ini pak, terbaik dan legend gitu. Anime ini berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Kazuki Muto pak. Suatu hari Kazuki Muto ini terlibat dalam situasi di mana dia ini harus menolong seorang gadis yang diserang oleh monster ular. Namun karena dia hanyalah manusia biasa, ya pada akhirnya dia bakalan terbunuh. Emang kocak nih orang. Ketika mengira dirinya ini ya telah mati, ya sayangnya ya kenyataan gitu dia mati dah tamat. Boro-boro kalau dia itu mimpi buruk atau mengira doang kalau dia mati, enak amat gitu kan. Padahal sebenarnya dia ya emang udah mati pak. Ya nyatanya jantungnya itu hancur pak. Namun perempuan yang kemarin dia tolong itu ternyata bukanlah cewek sembarangan pak. Nah cewek tersebut itu adalah seorang alkemis. Dia ini menggunakan sebuah alat yang bernama Kakugane yang dia hancurkan untuk menggantikan jantung yang telah hancur oleh seorang homunculus. Nah dari situlah si Kanzuki ini masih hidup dan ya bertualang dengan si alkemis ini pak. Blood Plus. Blood Plus sendiri bisa dikatakan adalah seri alternatif dari Blood the Last Vampire dan juga spin-off dari Blood Sea pak. Ya masih saudara dari keluarga anime Blood lah. Nah maka dari itu pak, cerita dari Blood Plus ini masih tentang seorang gadis yang bernama Saya yang dipilih dalam pertarungan melawan Chiropterans, sebuah makhluk yang memakan darah dan menyamar sebagai manusia pak. Karakter si Saya ini sendiri ya tinggal bersama dengan keluarga angkatnya dan menderita amnesia. Sampai suatu malam ada seorang Chiropteran yang menyerangnya. Untungnya dia ini diselamatkan oleh seorang cowok pak atau pria ya, dan membangunkannya dari ingatan yang sudah hilang dan dilatihlah tuh dia bertempur melawan setan-setan tersebut pak. Ini adalah anime yang sadis banget lah pak. Jadi buat para bocil yang beraknya masih dicebokin sama emaknya, gak usah lah nonton anime ini gitu kan. Ntar mampet berak lu anjir. Bungo Stray Dog. Nah kalau ini pasti kalian udah tahu semua lah ya, anime action detektif yang paling populer pak. Dan sekaligus karakter prianya ini yang banyak digemari para kaum betina. Dasar emang ya betina. Kisah dasarnya banget pak, anime ini menceritakan tentang Nakajima Atsushi yang telah diusir dari panti asuhan dan memaksa dia harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan makan pak. Ketika dirinya ini mulai merenungi nasibnya yang menyedihkan di pinggir sungai pak, dia ini secara tidak terduga telah menyelamatkan seseorang pria yang ingin melakukan bunuh diri.
Nah, nama dari orang itu adalah Dazai Osamu, Pak. Dazai sendiri malah mengajak Atsushi ini untuk bergabung ke dalam organisasi supranatural yang menyelidiki berbagai kasus-kasus berbahaya bagi polisi dan militer. Nah, dari situlah ya hidupnya si Atsushi ini ya menjadi mendingan lah ya, nggak sedih-sedih amat kayak kalian gitu. Big Order. Nah, dari judulnya, kayaknya karakter anime ini bakalan memegang penuh kekuasaan di dalam dunia anime ini, Pak. Udah bisa gua tebak lah ya. Gua gitu loh. Anime ini menceritakan tentang dunia yang 10 tahun lalu mengalami kehancuran karena ada seorang anak yang berharap ingin dunia hancur. Dan ya emang hancur, Pak. Sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk membuat harapan menjadi kenyataan tergantung dari kekuatan mereka sih emang. Mereka-mereka ini yang memiliki harapan bisa menjadi kenyataan ini disebut dengan order user, Pak. Sebelum munculnya orang-orang yang memiliki kemampuan ini atau order user ini, ada satu orang yang paling hebat, Pak, dan menguasai dunia dan mengubah orang-orang menjadi boneka bila orang tersebut itu ada di wilayahnya. Bisa dibilang ya dia ini adalah seorang penguasa, Pak, yang bernama Hoshimiya Eiji. Yap, kalian bener banget. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia 10 tahun yang lalu. Makanya kalau berharap itu yang jangan yang bagus-bagus lah ya, yang jelek-jelek aja. Salah, Pak. Misalnya kayak lu pengen serumah sama Piku gitu kan, ya nggak nyusahin orang, Pak. Kan bahagia kalian hidup berdua, ha? Seisei Cerberus. Ya, kalau kalian manusia yang sangat sayang keluarga, ini anime bisa menjadi gambaran elu kalau emang musibahnya itu menimpa kalian gitu, bukan karakter anime ini. Menceritakan mengenai kisah seorang anak yang berusia masih sangat muda sekali, yakni 16 tahun. Anak tersebut itu bernama Hiro, yang pada suatu ketika dia ini pergi untuk mencari sebuah pedang. Nantinya pedang tersebut itu akan dia gunakan untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya dengan cara membunuh naga yang sangat jahat sekali, Pak. Nah, naga tersebut itu dikenal dengan nama naga evil. Dance in the Vampire Burn. Nah, buat kalian pencinta vampire, ini anime recommended banget lah. Apalagi vampire-nya itu ceweknya cakep banget. Loli, Pak. Hehehe. Maklum gua kan alergi tante-tante. Anime Dance in the Vampire Burn ini menceritakan tentang keberadaan ras vampir yang mulai melepaskan dirinya dari bayang-bayang manusia di sebuah acara talk show yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang keberadaan adanya ras vampir di muka bumi ini. Nah, di acara ini, Pak, ada beberapa saksi yang dijadikan sebagai narasumber dengan memberikan bukti berbagai banyak tuh foto-foto properti yang rusak ketika berada di lokasi kejadian, Pak. Tapi beberapa juri itu yang melihat bukti-bukti tersebut itu masih belum begitu percaya, Pak, dengan adanya vampir. Jadi ya masih agak ambigu gitulah adanya ras vampir dan juga ras piku gitu, Pak. Sampai suatu ketika ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dia ini adalah ratu dari vampir ini, Pak. Bahkan dia ini sampai diundang, Pak, ke atas panggung dan memperlihatkan potongan tangan vampirnya sebagai bukti, Pak. Tapi suasananya ini kemudian menjadi sangat kacau ketika salah satu dari juri tersebut itu berubah wujud dan membuat kekacauan di acara tersebut, Pak. Dan akhirnya dibunuhlah tuh Pak Ratu Vampir dan menyebabkan bentrok dari pihak politik, vampir, dan juga ras dari juri yang tadi berubah itu, Pak. Jadi kayaknya anime ini bakalan penuh dengan politik bercampur dengan fantasi. Ada manusia serigala juga, Pak, di sini. Buat kalian suka manusia serigala, ya nonton anime ini. Secret Seven. Nah, yang terakhir ada Secret Seven, Pak. Berkisah tentang karakter yang khawatir kalau menggunakan kekuatannya hanya untuk melukai orang lain. Akhirnya Tandoji Alma ini memilih untuk menyembunyikan sesuatu kekuatan besar di dalam dirinya, Pak. Namun ketika pada suatu hari, Pak, sebuah patung menyerang kota dan melukai seorang temannya, Alma pun ya mengamuk, Pak. Nah, beruntungnya dia ini bertemu dengan Aiba Ruri, Pak, yang mampu membantunya mengendalikan kekuatan. Setelah dia ini mengetahui bahwa misi Ruri ini adalah ingin menyelamatkan saudari kembarnya, yaitu dengan menghancurkan batu-batu kristal luar angkasa berkekuatan aneh yang disebut dengan Secret Seven. Nah, dari situlah, Pak, petualangannya ini dimulai. Sekaligus Alma ini juga ingin memutuskan untuk membalas budi si Ruri ini. Nah, sebenarnya kan lumayan, Pak, kalau lu bisa nyelamatin saudarinya Ruri. Lu bisa dapat 2 cewek sekaligus gitu kan. Emang pinter nih ya otak si bejigung ini emang.
Nah itu aja sih Pak, anime-anime yang memiliki kekuatan yang bisa dibilang sangat besar Pak. Tapi kekuatannya itu hanya akan bisa muncul ketika keadaan darurat doang atau saat-saat krisis Pak. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Atau kalian memiliki pendapat sendiri lah ya. Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf undur diri. Sampai jumpa di next episode.